Hai, baru bangun 5 menit yang lalu. Sebuah pencapaian hidup, bisa bangun pas subuh tanpa harus ribut. Gue biasanya tiap pagi tuh ribut sih, cuma biar gue bangun. Cuma habis HDF, pas lagi HDF, entah kenapa badan gue tuh gampang banget bangun subuh, which is nice. Halo guys, udah jam 7 kurang seperempat. Niatnya sih pengen jalan jam setengah 7, cuma ya gitu, karena gue orangnya telat, jadinya ya setelah telatnya tuh gue ngeset jamnya itu pagi, tapi berangkatnya itu belum tentu pagi gitu. Nah, gue mau ke Jakarta Barat, kantornya di Jakarta Barat, dan gue di Jakarta Timur. Mantep gitu. Tapi gue pernah kesana sih, waktu gue kursus Unreal Engine itu gue kesana gitu, ke tempat yang di area yang sama, cuma beda gedung aja. Ya, kita mulai. Dan gue pakai sepeda. Let's go. Ibu. Dah, jangan pas ya. Ini tuh. Nih. Capek, dah baru jalan. Penumpang yang akan turun terlebih dahulu hati-hati saat melambat. Perhatikan jalan dengan cerita dan tidak saling dorong mendorong. Apabila mereka penuh, mohon untuk menunggu kereta. Tadi itu gua datangnya cepet sih, cuma emang udah ngantri kan. Rules pertama, naik kereta tas di depan, pokoknya harus di depan, karena lo nggak akan tahu siapa yang ngulik-ngulik tas lo. Terus kedua, yang di luar baris ya ngantri lah pokoknya. Terus ketiga, jangan expect pagi-pagi itu langsung dapet kereta. All customers, eating and drinking on board are prohibited. Please keep the trunk clean at all time. Thank you for your kind of attention. Untuk lainnya demi keselamatan dan kelancaran perjalanan bersama. Hati-hati, pintu kereta ditutup kembali. Attention please, the doors will be closed. Before like a attention please, the doors will be closed. Sudah perhatikan keluarga, sampaikan di dalam kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan jalan berhenti di kereta. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Diri station. Please check your belongings. Make sure that all is Kali 5051 Halo. Oh, naik
komuter ya benar. Kalau mau naik kereta atau mau naik busway, emotional intelligence lu tuh bakal diuji sih. Emotional intelligence lu bakal diuji kapan tahu harus ngegas, kapan harus mundur. Sekarang kita lanjut ke busway. Masih ada lu ya itu ya? Si Mia kan ya Mia? Oh itu baru? Ya Allah Gusti, lu pikir? Kapan masuknya? Ya, yang waktu kita masih ini hari Rabu ya? Apaan? Mau kenalan? Parah sih. Bilang gak masuk kali. Masuk bilang, masih masuk kok. Enggak. Nabila yang terakhir gue kenalan. Nafas dulu. Disebut ya, guys. Halo. Tadi kan ada suara gua. Ini kemana sih dia? Nggak ini aja ya bebas ya? Ya bebas ya. Atau ke sini? Ini. Halo. 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 Duit gue melayang. Halo. Oh, nih. Sana. Mikrofon gue yang kabel hilang di kantor. Udah punya kantor. Apa? Ya hilang terus. Ya udahlah beli aja. Terus gue belinya yang wireless. Nice. Lucu banget. Gerak sendiri robot. Lucu. Sebelum biasanya mau panjang lebar ternyata nggak masuk suaranya cuy. Sorry. Mic baru nih. Ini gua pakai mic JT gitu yang wireless. Alhamdulillah ya hilang satu, muncul yang upgrade mic. Gua mau cerita tentang yang tadi tuh ngobrol gua sama partnernya Coach Albert. Jadi yang datang tuh bukan Coach Albertnya tapi partnernya, namanya Dr. Pandu. Jadi Human Design Indonesia tuh nggak cuma satu, Human Design doang. Jadi tapi dia punya beberapa bagian lah. Gue nggak yakin itu PT tapi ada beberapa bagian yang pembagian tugasnya itu ada banyak banget. Jadi Dr. Pandu itu partnernya Coach Albert, dimana kolaborasinya itu adalah Coach Albert itu bagian yang blueprint Human Design, tapi kalau Dr. Albert itu dia bagian healing gitu. Maksudnya adalah kan kalau Human Design itu kan ada tujuan untuk healing juga kan. Jadi kalau kalian mau menyembuhkan jiwa kalian dengan Human Design itu bisa. Bahkan
sampai fisik pun itu sebenarnya bisa sih. Jadi dokter Pandu itu bagian healernya gitu. Terus tadi gue ngobrol sama dokter Pandu, ternyata dokter Pandu tuh nggak tahu banyak tentang apa yang terjadi dengan gue dengan Coach Albert gitulah gitu. Tahu-tahu kayak disuruh ngobrol sama dokter Pandu, terus kayak dokter Pandu kayak oh ya gitu, maksudnya he know nothing about what I'm talking about to Coach Albert gitu. Ya udah kita ngobrol kan gitu tentang apa yang diobrolin, terus ada tentang human design Indonesia juga gitu kan, kayak human design itu apa aja bagian-bagiannya dan apa aja produknya gitu. Terus habis ngobrol itu kan dokter Pandu kan nge-follow gue dan gue juga follow balik kan. Terus dokter Pandu tuh ngeliat kayak di IG gue tuh ada mencantumkan bipolar gitu. Dan dia agak concern sama bagaimana nasib gue nanti di karir gitu. Soalnya kan gue mencantumkan bipolar, which is ada stigma negatif tentang bipolar itu. Akhirnya gue disuruh cerita aja gitu, cerita kenapa kok bisa bipolar, terus apa yang membuat gue didiagnosa bipolar. Terus gue lupa ceritanya gimana, tiba-tiba tuh dokter Pandu itu melihat sesuatu rahasia yang gue simpan sendiri, tapi dokter Pandu tuh bisa ngeliat itu, dan gue agak amazed sih sebenarnya, karena gue nggak pernah ngasih tahu ke siapapun tentang itu, dan gue juga nggak tahu gimana gue mengatasinya, karena itu cukup mengganggu pikiran gue juga sih, dan gue ngerasa itu juga berdampak ke bipolar itu juga sebenarnya. Tapi kayak tradisional, kayak pengobatan yang konvensional kayak psikolog, psikiater itu kan dia tidak mengconsider itu gitu maksudnya. Tapi kalau dokter Pandu dia consider tentang apa yang gue rahasiakan itu. Terus gue ditanya tentang rahasia itu, nanti mungkin gue akan sharing di bagian healing journey kali ya. Gue kira healing journey gue udah selesai, ternyata di atas awan masih ada luar angkasa itu. Terus gue ditanya tentang rahasia itu. Sebenarnya gue nggak ngomong kalau itu rahasia gue, cuma dokter Pandu tuh udah ngeliat duluan gitu, cuma langsung nanya, nembaknya apa sebenarnya pertanyaannya adalah berapa, kan gue bisa kasih clue itu aja berapa. Terus gue jawab 4, terus gue disuruh jelasin 4-4-nya itu apa aja. Terus pas gue jelasin kayak ya gitu, kayak dokter Pandu tuh bilang ya udah santai aja, nanti kita beresin gitu, karena kalau diberesin sekarang masih ada efek obatnya gitu. Dan kalau dokter Pandu gue ada potensi untuk jadi healer juga. Dan setelah gue cerita gitu kan tentang 4 itu, dokter Pandu nanya lagi ke pertanyaannya itu tentang ada atau enggak, itu iya atau enggak gitu lah, ada apa enggak atau iya atau enggak gitu. Terus kan gue bingung, maksudnya ada apaan. Terus gue disuruh tanya aja ke diri sendiri kayak ada atau enggak gitu, iya atau enggak gitu. Gue nanya ke dalam diri gue. Pas gue bilang iya, netral. Pas gue bilang enggak ada, itu langsung gak nyaman sih. Kata dokter Pandu kayak oh ya ada berarti. Kalau nggak ada yang gak nyaman berarti ada. Terus gue dikenalin ke ruangan lain. Gue rasa sih itu PT lain sih. Cuma karena bareng gitu kan, mereka kayak co-working space, tapi gue kurang ngerti sih sebenarnya. Jadi itu bukan, kalau di kantor lama gue satu tempat gitu hanya diisi oleh satu company, jadinya gue ekspektasinya agak tinggi sih sebelumnya, tapi ternyata pas gue lihat dari tempatnya itu beberapa tempat tapi beda-beda PT sih kayaknya. Tapi pas gue ngeliat tempatnya kayak gitu kayak ya udah sih, kayak nothing to romanticize, tidak ada yang bisa diromantisasi sih kan. Sebenarnya sebelum dikenalin gitu sama ruangan-ruangan lain, gue tuh sempat tanya lagi kan, coba lanjut aja saya lanjut apa enggak lanjut, karena gue ngerasa aman, gak tau kenapa.
kayak gue disuruh lu ikutin aja dulu gitu, gue ngerasa kayak gitu. Jadi ya udah, karena badan gue bilang ya udah lu ikutin aja dulu, jadi ya udah gue iyain aja. Jadi cuma gitu aja sih gitu. Paling pas udah pulang terus gue ngecek lagi kan, ini mic kemana ya. Pas gue cek di tas kayak kok nggak ada, kayak sih curiga gue sih jatuh ya di kantornya. Jadi ya udah, terus gue entah kenapa insting gue itu beli, terus pas beli dapetnya yang wireless, update langsung gitu. Jadi gitu aja vlognya gue. HP gue juga udah mulai lowbat. Thank you for watching, see you in the next video.